Sahabat, kita berjumpa dalam acara Labirin Kehidupan. Kami bacakan karya Pendeta Yowas Adi Prasetya, kali ini dengan judul Satu Peristiwa, Dua Dimensi. Saya Uli Manalu. Secara populer, orang-orang Kristen kerap membuat pembedaan antara mencobai, tempting, dengan menguji, testing. Sementara pencobaan dilakukan oleh si jahat dengan tujuan agar orang yang dicobai jatuh. Ujian dilakukan oleh Allah agar iman orang tersebut dapat bertumbuh. Pembedaan tersebut tampaknya berangkat dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia. Artinya Allah tidak pernah menghendaki manusia jatuh ke dalam dosa. Salah satu ayat yang kerap dipakai untuk melandasi keyakinan ini adalah Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Tentu saja sahabat, penulis dalam hal ini Pendeta Yowas sepakat dengan pendapat tersebut. Akan tetapi pada saat bersamaan penulis juga ingin menegaskan bahwa Allah juga tidak menjauhkan kita dari pencobaan. Bukankah di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu? Kalimat ini sebenarnya dapat ditulis ulang demikian. Allah akan membiarkan kamu dicobai. Hanya saja pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Allah memang akan membiarkan kita dicobai oleh si jahat, namun pencobaan tersebut pastilah masih berada pada kadar yang mampu kita tanggung. Lalu bagaimana dengan salah satu kalimat di dalam doa Bapa kami yang berbunyi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Matius 6 ayat 13a. Mengapa penulis justru berkata bahwa Allah membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan yang masih dapat kita tanggung? Jawabannya sederhana saja. Sebab Allah bahkan melakukannya terhadap Yesus, anak tunggalnya. Di dalam kuasa roh, Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Matius 4 ayat 1 bisa dibandingkan dengan Markus 1 ayat 12 lalu Lukas 4 ayat 1. Bahkan di dalam versi Markus ditandaskan segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Sahabat, kata memimpin yang dipergunakan dalam ayat ini dalam bahasa Yunani memakai kata ekbalei yang berarti melempar, memaksa, atau mencampakkan. Kita tampaknya perlu membaca kisah ini secara trinitaris. Versi Lukas memberi kita sebuah petunjuk untuk melakukannya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lukas 4 ayat 1. Dengan kata lain, kalimat roh memimpin dia ke padang gurun. Itu sama artinya dengan Yesus Kristus yang penuh dengan Roh Kudus itu memaksa dirinya sendiri untuk masuk ke dalam padang gurun. Artinya Yesus dituntun oleh Roh Kudus memasuki pencobaan di padang gurun bukan di luar kehendaknya, melainkan justru atas kehendaknya. Sebab bukankah Roh Kudus adalah Roh Kristus sendiri? Lantas jika demikian, bagaimana kita bisa memahami doa Bapa kami? Pendeta Yowas mengajak kita untuk membaca apa yang tersirat di balik kata-kata tersurat doa ini. Dengan merangkai seluruh teks yang berbicara mengenai pencobaan, sahabat, kita akan sampai pada sebuah pemahaman yang mengizinkan kita untuk menghayati doa Bapa kami yang indah tersebut. Khususnya saat berbicara mengenai pencobaan, dengan memaknainya demikian. Doa tersebut sesungguhnya ingin berkata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan tanpa Engkau bersama kami, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Singkatnya sahabat, Allah membawa kita ke dalam peristiwa yang dapat dipergunakan oleh iblis untuk mencobai kita. Namun ketika itu terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Roh Kudus tetap bersama dengan Kristus, juga Allah tidak akan membawa kita
ke dalam pencobaan yang melampaui kemampuan kita hingga kita jatuh ke dalam dosa. Pendeta Yowas juga ingin mengajak kita memasuki masalah pencobaan ini lebih dalam lagi. Ketika Pendeta Yowas berkata, Allah membawa kita ke dalam pencobaan, maka yang dimaksud bukanlah bahwa Allah mencobai kita. Sekali lagi, iblis yang mencobai kita. Namun, bersamaan dengan pencobaan tersebut, Allah dapat menguji iman kita, agar kita berhasil mengatasinya dan bertumbuh. Sahabat, keduanya, pencobaan dan ujian tersebut muncul dalam sebuah peristiwa tunggal. Di dalam peristiwa tunggal tersebut, pencobaan iblis dan ujian Allah berlangsung bersamaan. Setidaknya itu yang mampu menolong penulis, dalam hal ini Pendeta Yowas, mampu memahami peristiwa percakapan Allah dan iblis di dalam Ayub 1 ayat 6-12. Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub sebab pada saat yang bersamaan Allah menguji iman Ayub. Setelah itu muncul peristiwa yang sama. Pemahaman semacam ini dapat membebaskan kita dari sikap naif untuk mengelompokkan peristiwa-peristiwa tertentu sebagai pencobaan dari iblis dan peristiwa-peristiwa lain sebagai ujian dari Allah. Peristiwa apapun yang kita alami setiap hari dapat melibatkan secara bersamaan pencobaan dan ujian. Bahkan sebuah peristiwa yang tampaknya menampilkan berkat Allah yang luar biasa segera dapat berubah menjadi sebuah pencobaan yang dipergunakan oleh iblis untuk menjatuhkan iman kita. Betapa banyaknya peristiwa baik berubah menjadi begitu buruk ketika kegagalan kita untuk mengolahnya menjadi kebaikan sejati dan kesembronoan untuk menjaga iman kita. Ambil contoh, ketika seorang pendeta berkhotbah, peristiwa tersebut sudah barang tentu merupakan sebuah peristiwa baik. Namun dengan sangat mudah, iblis dapat mencobai pendeta tersebut. Dan pendeta tersebut tergelincir ke dalam dosa kesombongan. Sebaliknya, sebuah peristiwa pahit misalnya kematian kekasih kita, dapat dengan mudah dipergunakan oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Namun pada saat bersamaan, peristiwa pahit itu dapat menjadi kesempatan kita untuk belajar berserah kepada kasih dan sayang Allah. Sekali lagi, betapa penting menghayati spiritualitas sehari-hari. Sebab peristiwa apapun yang berlangsung setiap detik adalah peristiwa yang berpotensi untuk menjatuhkan sekaligus menumbuhkan iman kita. Sahabat, itu sebabnya dalam setiap peristiwa apapun yang terjadi setiap hari, kita perlu sungguh-sungguh berdoa. Bersamalah dengan kami ya Allah agar kami tak jatuh saat dicobai. Di dalam peristiwa tunggal tersebut senantiasa tersimpan dua dimensi, pencobaan dan ujian. Sekaligus di dalamnya terdapat dua aktor, yaitu Allah yang menguji dan iblis yang mencobai. Bahkan jangan lupakan aktor yang ketiga, yaitu manusia. Dengan cinta, iman, dan pengharapan yang diolah dalam kebebasan, kita diundang untuk peka pada kehadiran ilahi di dalam setiap peristiwa. Namun sekaligus waspada pada kehadiran kuasa-kuasa yang ingin menjauhkan kita dari Allah. Allah tentu saja lebih berkuasa dari iblis, sahabat. Allah tentu saja mampu mengatasi pencobaan yang kita hadapi. Allah tentu saja mampu menjauhkan kita dari pencobaan. Namun, Allah yang mampu tersebut tidak serta-merta mengizinkan kita untuk mengandaikan bahwa Allah juga mau melakukannya. Kerap Allah menahan diri dan memutuskan untuk tidak mau menolong kita dengan mudahnya. Sebab Ia mempercayai kita dan menghargai kebebasan kita. Allah mengharapkan munculnya iman, harap, dan cinta yang bersemi di dalam peristiwa-peristiwa hidup tersebut. Hargailah penghargaan Allah atas diri Anda yang berharga itu. Demikian Labirin Kehidupan. Bagi sahabat yang membutuhkan naskah cetak lengkap, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa.